Shalom, saya Priska Barusegu kembali lagi di konten kebanggaan saya sendiri, yaitu imajinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Akhirnya saya bisa ketawa ketiwi seperti ini ya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu sebesar-besarnya buat mutan-mutan yang sudah menunggu konten imajinasi. Menunggu. Pasti ada yang menunggu. Karena kemarin ada satu orang yang tanya saya gitu. Walaupun cuma satu, tapi ya saya juga kepikiran kayak ternyata konten saya ini ditunggu gitu kan. Jadi minta maaf sekali karena kemarin hampir 1 bulan saya vakum. 1 bulan kali ya. Saya vakum, saya tidak bikin konten karena sebenarnya saya tuh ngambek gitu loh. Saya ngambek sama takdir saya sendiri karena kalian tahu tidak, kemarin tuh kita tuh sudah kumpulkan beberapa video, terus beberapa tulisan, catatan research yang saya bikin untuk konten imajinasi ini, dan semuanya itu kita taruh di dalam satu drive gitu kan, tinggal diedit, tinggal di syuting lagi atau apa. Dan sialnya pas kita mau akses drive itu ternyata sudah tidak bisa, jadi filenya semua hilang. Ada sekitar 2 tera, tapi itu bukan semuanya tentang imajinasi, ada konten-konten lain juga. Dan itu semua hilang. Saya sempat stres, saya sempat kecewa, sakit hati. Saya pikir kayak baru 5 episode masa sudah ada cobaan gitu kan. Jadi saya hampir menyerah kemarin. Saya kayak sudahlah, saya butuh healing, saya butuh tenang, saya sakit diginiin Tuhan gitu. Akhirnya sekarang saya sudah sembuh, saya sudah puas healing. Jadi saya pikir kayak mari kita bikin konten lagi, semoga ada yang tunggu gitu kan. Jadi sekarang saya sudah bangkit, saya pelan-pelan bikin. Tolong teman-teman, mutan-mutanku sayang, kalian doakan saya tuh biar saya tuh komit bikin ini. Karena saya tuh ada cobaan sedikit saya menyerah gitu loh. Jadi kayak tolong doakan saya biar saya tuh apapun yang terjadi depan saya hantam terus, saya tetap bikin konten ini. Semoga dia tidak absen lagi gitu ya. Dan terima kasih, akhirnya kita kembali lagi di imajinasi. Tapi biasanya kan saya tuh bahas 5 episode kemarin tuh tentang cerita Santo Santa, sejarah Santo Santa atau orang-orang kudus gitu. Tapi kali ini ceritanya agak beda. Kita tidak bahas tentang Santo Santa, tapi sejarah doa. Dan doa apa yang akan saya bahas? Doa yang sangat erat hubungannya dengan bulan ini, bulan Oktober, yaitu ibadah doa Rosario. Jadi teman-teman, bulan ini adalah bulan Rosario. Dan buat teman-teman yang tidak tahu juga, bulan Rosario itu apa sih? Bulan Rosario itu apa sih? Kalian panik, bulan Rosario apa? Bulan Rosario apa? Gitu-gitu dan tidak dapat jawaban. Sini saya kasih tahu. Jadi bulan Rosario adalah bulan di mana orang-orang Katolik akan berdoa Rosario. Kita mendaraskan doa Rosario dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Setiap hari selama bulan Oktober kita akan berdoa Rosario. Makanya dinamain bulan Rosario gitu. Sebenarnya doa Rosario ini 2 kali dalam setahun kita daraskan di 1 bulan penuh, yaitu di bulan Oktober dan di bulan Mei. Cuman bedanya di bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Ya, tidak, ini serius ya. Terus kalau ngomong serius ya. Jadi di bulan Mei itu kita di dalam Katolik namanya bulan Maria. Kalau bulan Oktober namanya bulan Rosario. Kenapa begitu? Ya, bedanya tuh cuman tujuan doa itu saja. Jadi doanya tuh sama, bentuknya sama, doa Rosario. Cuman kalau di bulan Mei kita itu tuh mendedikasikan atau mendevosikan doa-doa kita tuh untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sehingga disebut bulan Maria. Nah, sedangkan di bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan Rosario untuk mengenang kekuatan berdoa kepada Allah melalui Maria dengan sarana Rosario di tangan gitu. Jadi kalian tuh jangan heran kalau di bulan Mei dan di bulan Oktober banyak sekali orang-orang Katolik yang namanya itu Rio, Mario, Maria, Rosaria, Ria, Rosa, atau pokoknya semua turunan Rosario dan Maria. Nah itu tuh karena memang ya sebagai orang Katolik memang mereka akan mengambil nama dari bulan itu gitu, arti bulan itu. Jadi kalau ketemu orang Katolik namanya Maria sudah pasti dia lahir di bulan Oktober, kalau tidak di bulan Mei, itu saja. Nah, Rosario tadi kita ngomong Rosario itu apa sih, Priska? Nah, secara fisik Rosario itu seperti kalung. Nih, saya punya banyak nih.
Saya punya banyak sekali. Saya ambil warna pink ya, yang sesuai dengan warna baju saya hari ini, seperti Valentine. Nih, rosario tuh seperti ini teman-teman. Mutan-mutanku sayang, rosario itu seperti ini. Sekarang ini rosario ini gunanya memang dipakai buat berdoa kalau di Katolik ya. Tapi sekarang tuh kayak banyak sekali orang pakai ini tuh bukan buat doa tapi untuk jadi aksesoris ya. Tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Yang penting dia percaya dan yakin ya. Rosario gitu kan bisa dijadi sarana kan untuk dia doa, atau dia doa dalam hati pun ada sarananya ini. Tapi kadang-kadang saya lihat juga orang-orang non-Katolik pakai ini gitu kan. Terus kadang boyband yang kita searching dia punya biodata dia ateis ternyata, tapi dia pakai ini, pakai rosario gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan gitu kan. Nah ini rosario secara fisik itu kayak gini bentuknya teman-teman. Dan semua benda, semua yang ada di dunia ini menurut saya itu ada sejarahnya. Dan saya tuh kepo, saya cari tahu sejarahnya rosario ini kenapa bisa sampai jadi begini, ini bagaimana gitu kan. Saya cari tahu dan saya sudah dapat teman-teman. Makanya di sini saya mau bagi dengan kalian, mutan-mutanku saya yang selalu menunggu saya. Ini saya taruh lagi terus di sini saja. Biar dia temani kita sekarang. Nah, jadi rosario sendiri, benda ini nih, ini tuh sebenarnya fungsinya tuh untuk menghitung jumlah doa. Biar kita tuh tidak salah, tidak keliru gitu kan, kayak, tadi saya doa sudah keberapa kali ya? 8 kali ya, padahal baru 7 gitu kan. Nah makanya adalah ini. Nah ini dulu, pada zaman dulu memang sudah ada dari zaman dulu cara menghitung doa pakai butiran atau apapun itu, benda apapun yang bisa dipakai untuk menghitung gitu. Kayak sempoa gitu tuh dari zaman dulu tuh sudah ada gitu. Nah cuman di zaman dulu tuh biasanya orang-orang tuh pakai batu kerikil di zaman awal-awal Kristen ya. Zaman Kristen awal-awal biasanya orang-orang tuh berdoa pakai batu kerikil. Mereka habis hitung batu kerikilnya, mereka pakai atau tidak pakai butiran apapun itu, benang yang mereka untel-untel atau apa, yang penting bisa dipakai untuk media menghitung doanya gitu. Bahkan saya baca dari dikutip dari Preces Latinae, kemungkinan kebiasaan ini tuh berasal dari monastik gereja awal. Jadi kebiasaan menghitung-hitung tuh kebiasaannya tuh dari gereja awal, di mana dulu para biarawan di gurun itu memiliki kebiasaan melafalkan sejumlah doa tertentu setiap hari dan mencatatnya. Dan kenapa mereka butuh itu? Karena doanya tidak sedikit, banyak sekali nih. Ini ada cerita kepala biara Mesir waktu itu namanya Paul. Dia biasanya mengumpulkan 300 kerikil setiap harinya dan membuangnya kembali setelah selesai berdoa. 300 doa yang dia lafalkan setiap hari, dan habis dia pakai itu kerikil dia buang lagi, besok dia pakai lagi, dia buang lagi gitu. 300. Makanya kenapa mereka butuh alat hitung itu. Tuh, dan rosario sendiri ini tuh dia sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu rosarium, yang akar katanya itu yaitu rosa yang artinya mawar. Jadi rosario sendiri artinya itu karangan mawar gitu, karangan bunga mawar. Dan dalam budaya masyarakat Eropa, bunga mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai tanda cinta atau hormat. Jadi pada zaman abad pertengahan, umat Kristen tuh biasanya merangkai bunga mawar gitu, mereka bawa dan mereka persembahkan untuk ditaruh di depan lukisan Bunda Maria atau depan patung Bunda Maria gitu, sebagai tanda penghormatan mereka kepada Bunda Maria gitu. Dan sebelum sekarang kita kenal rosario yang bentuknya seperti ini, aduh Yesus Kristus, maaf Tuhan Yesus. Sebelum sekarang kita kenal rosario yang bentuknya seperti ini dengan motor nih saya tidak boleh marah. Saya marah-marah sampai kemarin satu bulan vakum tuh kan gara-gara marah ya. Priska, tolong buang itu buah-buah ketidakbaikan itu, piara buah-buah roh. Buang semua buah-buah daging itu. Buah daging. Buah apa buah daging? Ya Mas, buah roh dan kemauan daging ya. Buah roh dan buah apa sih namanya? Di Kristen tuh buah roh dan buah apa? Kemauan daging ya. Bukan buah daging ya. Buah daging. Teman-teman yang tahu tolongin. Pokoknya saya ingat cuman itu ada di Galatia gitu loh, buah-buah roh itu apa saja. Tapi yang satunya saya tidak tahu lawannya itu apa, buah daging kah atau apa, kemauan daging. Nah itu kita kembali lagi ke rosario ya. Ya ampun, buah daging. Jadi sebelum dia bentuknya seperti ini nih, dengan jumlah yang seperti ini, itu sejarahnya lumayan panjang. Jadi dulu itu karena tadi semua orang butuhnya doanya panjang-panjang, tadi doanya sampai 300 gitu-gitu, ratusan doa gitu. Jadi sebenarnya dulu itu awal mula tuh ada 150 butir. Nih, rosario ini ada 150 butir, di mana disesuaikan dengan jumlah bab yang ada di Injil Mazmur.
di kitab Mazmur, di kitab Mazmur, makanya 150 sesuai babnya kan ada 150. Dan karena zaman itu juga penggunaan doanya juga banyak, jadi dulu tuh manik-manik itu atau kayak gini untayan-untayan yang mereka buat itu tuh yang benang dan kerikil atau apapun itu manik itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan doa Bapa Kami. Jadi dulu tuh penggunaannya itu buat beberapa kali doa Bapa Kami yang jumlahnya tuh banyak sekali dalam sehari. Jadi erat, yang tadi saya bilang erat sekali hubungannya dengan doa Bapa Kami yang dalam bahasa Latin itu disebut dengan Pater Noster. Pater Noster itu adalah Bapa Kami gitu. Nama yang sama dengan dua kata pertama dari doa Bapa Kami. Ya benar, Pater Noster. Jadi zaman dulu tuh orang doa Bapa Kami itu banyak. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ada kebiasaan membaca Pater Noster di abad pertengahan tidak ada motor, jadi orang semua dulu beriman dengan tenang gitu. Ini sekarang ada motor bikin saya kesel. Ini sudah jam berapa? Semua jam 3. Jam 3 lewat. Subuh. Saya syuting tuh sengaja subuh. Saya menghindar dari motor, dari bunyi-bunyian duniawi. Tapi tetap saja saya dikejar-kejar. Kayak, ini konten ini cobaannya banyak sekali. Tapi sudah, ayo. Buah-buah roh, ayo. Tanamkan buah-buah roh biar sabar, kasih, sukacita, senyum, damai sejahtera. Ya, banyak kebiasaan membaca Pater Noster di abad pertengahan. Jadi karena memang kehidupan orang Kristen zaman dulu tuh kebanyakan baca doa Bapa Kami gitu, dan mereka sampai butuh penghitungnya gitu untuk tidak salah baca doa gitu. Jadi misalnya pada zaman dulu tuh ada para biksu di Cluny akan mendoakan 50 Pater Noster pada saat kematian salah satu rekan biksu mereka atau Udalric pada tahun 1096 kayak gitu. Jadi kayak 50 doa Bapa Kami kayak gitu-gitu kan butuh sesuatu untuk dihitung gitu kan, karena kalau tidak dia salah, ini 50 apa berapa tadi, ternyata disuruh doa sampai 55 gitu kan, kayak kelewatan ini, pahalanya gimana kelewatan. Nah terus salah satu contohnya adalah Castria Templar. Jadi dulu tuh Satria Templar itu atau para prajurit perang salib itu juga mereka punya aturan yang dimana pada tahun 1128 itu aturannya adalah mereka tuh diminta untuk berdoa-doa Bapa Kami sebanyak 57 kali. Kok angkanya lucu sekali 57, kenapa tidak 58, 60 gitu, pas-pas nih, kenapa 57 gitu loh. 57, tapi ya tidak, itu aturannya, tidak boleh diprotes Priska. 57 kali jika mereka tidak dapat menghadiri paduan suara. Oh jadi kayak semacam punishment mungkin ya, tapi tidak bisa sih, doa tuh tidak boleh dihitung sebagai punishment. Pokoknya kayak gitu, mereka harus berdoa 57 kali Bapa Kami kalau mereka tidak bisa ikut paduan suara gitu. Dan pada kematian salah satu saudara mereka harus mengucapkan Pater Noster 100 kali sehari dalam seminggu. Jadi pasti mereka butuh itu rosario untuk hitung mereka punya doa Bapa Kami, karena kalau mereka pakai pulpen atau kertas gitu kan tidak efisien ya, kayak Bapa Kami 1, 2 kali, kayak wasit gitu kan, sampai 10 atau sampai 5 terus dicoret ke samping gitu, tidak bisa dong. Jadi mereka memang waktu itu pakai rosario, tapi yang jumlahnya masih banyak sekali itu. Dan seiring berjalannya waktu dari 150 butir tadi, karena menyesuaikan dengan kitab Mazmur itu, babnya kitab Mazmur, akhirnya rosario tuh makin kesini makin disederhanakan, dimana dibagi 3 jadi 50 gitu. Jadi 150 dibagi 3 50. Jadi mereka cuma pakai 50 butir, dimana di situ itu semuanya tidak cuma doa Bapa Kami lagi kayak tadi, tapi ada doa Salam Maria juga yang ditambahkan untuk penghormatan kepada Ibu Yesus. Dan mengutip dari University of Daytona, jadi Salam Maria itu ditambahkan ke dalam rangkaian doa tadi itu, yang tadi saya bilang ada Bapa Kami semua, terus diganti jadi 50 butir menjadi ada Bapa Kami, ada Salam Maria, dan ini Salam Maria ditambahkan diperkirakan sejak abad ke-12 sampai 13. Jadi di saat itu Mazmur Salam Maria masih kerap didoakan 150 kali Salam Maria, tapi tanpa doa Bapa Kami. Oh gitu. Oh jadi dari yang tadi yang ditambahkan doa Salam Maria sebagai bentuk penghormatan. Oke, setelah dibagi 3 jadi 50 doa tadi, terus akhirnya kembali lagi 150, tapi Salam Maria semua doa Bapa Kami-nya dihilangkan. Nah, tapi seiring berjalan waktu lagi akhirnya ada perubahan lagi, di mana perubahan itu semuanya sudah disesuaikan dan akhirnya mendapat kesepakatan untuk 50 kali doa Salam Maria. Dan inilah yang dikenal sebagai doa rosario atau rosarium. Tradisi ini diperkenalkan oleh Sister Sien
Dan ini alasannya kenapa kalung rosario sekarang tuh ada 50 butir. Akhirnya 50 kali doa Salam Maria. Dan dalam perkembangannya Dominika, nanti saya akan masuk ke dalam sejarah doa rosario. Jadi di sini saya bahas sedikit. Dominikan melakukan penggabungan dan mengkombinasikan 50 kali Salam Maria tadi dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus yang kita kenal. Itu ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa cahaya gitu kan, yang akhirnya dikenal sebagai peristiwa-peristiwa yang biasa kita doakan atau kita renungkan di dalam doa-doa rosario. Jadi singkatnya seperti itu sejarah rosario ini, benda ini secara fisik kita mengenal sejarahnya itu seperti itu. Dan setelah itu kita masuk ke sejarah doa rosarionya. Kalau tadi ini bendanya, sarananya, sekarang kita ke doanya. Kenapa sampai ada doa rosario itu? Dan sebelum kita ke sejarahnya doa rosario, saya mau kasih info sedikit kalau rosario yang tertua atau fragmen rosario tertua itu ditemukan di makamnya biara suci Gertrude dari Nivelis yang wafat pada tahun 659 Masehi, dan di makamnya Saint Norbert dan Saint Rosalia. Dan kedua-duanya itu dari abad ke-12. Jadi ada rosario tertua itu di makam mereka. Jadi itulah teman-teman. Sekarang kita masuk ke sejarahnya doa rosario. Seperti yang saya bilang tadi, doa rosario itu dalam setahun tuh kita doakan doa rosario itu di 2 bulan ya, di Mei dan di Oktober seperti yang saya bilang tadi. Jadi full. Kalau orang tanya kita, jadwalmu di bulan Mei ini mana yang kosong? Oh, tidak ada. Sebagai orang Katolik, saya bulan Mei jadwal saya full dengan doa rosario ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Begitupun Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 saya full doa rosario. Jadi buat teman-teman yang bilang, enak ya lu doanya cuma sekali seminggu, hari Minggu doang. Stop. Kami dalam 1 tahun saja itu ada 2 bulan yang sudah full booking untuk ibadah, Mei dan Oktober. Itu tanggal 1 sampai 31 kami sudah bisa kemana-mana, kami harus doa rosario, itu kewajiban, harus. Itu dalam 1 tahun sudah 2 bulan terpakai. Belum lagi kami juga punya doa-doa kayak ada bulan-bulan puasa dan pantang sebelum Paskah, terus ada rangkaian-rangkaian ibadah Paskah, misa Paskah, ada rangkaian sebelum Natal, ibadah Natal, ada tiap hari kita harus punya doa misa harian gitu setiap pagi. Belum lagi ada namanya doa Angelus setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore setiap hari, dan ada koronka di jam 3 sore. Jadi kita tuh ibadah tiap hari, cuman tidak kelihatan. Jangan bilang kami cuma ibadah 1 kali dalam seminggu. Tidak, tiap hari, bahkan ada 1 bulan full, dan itu 2 kali dalam 1 tahun. Jadi tidak ada lagi bilang orang Kristen enak ya, orang Katolik enaknya cuma seminggu sekali. Stop. Kami ibadah tiap hari. Cuman mau kasih tahu itu saja sih. Dan sekarang kita lanjut ke sejarahnya doa rosario. Sejarah doa rosario ini saya baca, saya dapat dari beberapa sumber, disimpulkan bahwa ada 2 versi, bukan 2 versi, ada 2 tradisi yang membahas, dan saya akan membahas dua-duanya ya. Jadi tradisi pertama doa rosario sendiri itu bersumber daripada pengalaman Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan yang tadi saya sebutkan di awal. Saya sedikit singgung tentang Ordo Dominikan ini. Jadi pada waktu itu pada abad ke-12. Jadi menurut tradisi waktu itu Bunda Maria itu menampakkan diri kepada Santo Dominikus ini dan bilang ke dia, Santo Dominikus, kamu harus menyebarkan doa rosario ini ke semua orang Kristen biar mereka memperoleh kehidupan yang baik, kasih Tuhan, rahmat, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh dalam penampakan Bunda Maria itu, Santo Dominikus ini diperintahkan untuk kasih tahu ke semua orang untuk berdoa rosario ini. Jadi intinya dia tuh disuruh sama Bunda Maria untuk mewartakan doa rosario nih. Santo Dominikus itu disuruh mewartakan, dan Bunda Maria tuh janji ke dia, kalau misalkan kau melakukan apa yang aku minta ini, hai Santo Dominikus, jika itu kau lakukan, maka aku akan membuat kerasulanmu berhasil. Jadi Bunda Maria itu cuma minta begitu ke Santo, bukan cuman sih, itu tuh permintaan yang ya kalau kita yang didatangi dalam penampakan Bunda Maria kayak wow, saya tidak bisa lagi, saya tidak terhabis pikir kalau saya yang dikasih penampakan kayak saya bingung, saya mau pamer di sosmed juga bagaimana gitu. Tapi ya waktu itu akhirnya singkatnya Santo Dominikus itu dia mengiyakan, dan dia mulai menyebarkan atau mewartakan itu yang namanya doa rosario. Dan di zaman itu juga kebetulan, tidak kebetulan sih, memang itu sudah takdir, Santo Dominikus itu memang lagi dalam
usaha untuk mengalahkan atau sedang melawan kaum Albigensian. Jadi Albigensian itu adalah suatu kelompok yang tidak percaya terhadap misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi orang-orang yang skeptis gitu loh dengan Tritunggal dan lain sebagainya. Jadi si Santo Dominikusnya sendiri tuh lagi berjuang untuk mengalahkan mereka gitu, kayak untuk tidak, itu tuh benar apa gitu. Pokoknya lagi berjuang lah untuk imannya. Dan di saat itu juga Bunda Maria menampakkan diri, kemudian dia dengan segenap hati dan dia merekrut pengikutnya juga untuk ayo kita sebarkan ini doa Rosario. Dan karena itu juga mereka berhasil, dengan doa Rosario juga mereka berhasil mengalahkan kaum tadi Albigensian itu, dan dari situ berkembanglah doa Rosario sampai saat ini. Itu menurut versi satunya gitu, ada ceritanya seperti itu. Dan di saat itu juga konstitusi Dominikan juga yang berperan penting gitu untuk yang kayak saya cerita tadi, dari yang 150 menjadi 50 menjadi doa Rosario dan doa Salam Maria, doa Bapa Kami diganti Salam Maria dan sebagainya, itu karena campur tangannya Santo Dominikus itu versi pertama. Dan untuk versi kedua menurut tradisi, sebenarnya ini tuh bukan tradisi yang sedang saya jelaskan ini sebenarnya bukan asal usul terjadinya sejarah doa Rosario, tidak. Maksudnya kenapa doa Rosario bisa sampai berkembang sampai sekarang gitu. Doa Rosario-nya memang udah ada, tapi berkembangnya tuh gara-gara apa ya, triggernya itu. Dan ini adalah versi kedua kenapa yang men-trigger kenapa doa Rosario itu sampai sekarang tetap kita daraskan, tetap kita anggap sebagai doa yang kuat gitu, untuk sebagai kekuatan orang Katolik atau permohonan yang kita rasa bisa melindungi kita sekali gitu. Itu kenapa gitu triggernya. Dan yang kedua ini adalah tadi kan udah historinya udah jelas tuh, udah lengkap gitu doa Rosario dengan perjalanan segala macam, dan doa Rosario juga udah mulai mendapat dukungan dari segala lingkungan, terutama dari lingkungan kepausan. Sikap itu bermula dengan dimasukkannya doa Rosario menjadi doa perang suci melawan Albigensian atau musuh-musuh orang Kristen pada zaman itu. Terutama waktu itu lagi ada peperangan dengan orang-orang dari Timur Tengah. Jadi saat itu tuh negara-negara Eropa itu sedang diserang oleh kerajaan Ottoman Turki saat itu. Nah, dan di saat itu tuh keadaan orang Eropa, Kristen Eropa itu sebenarnya sudah sangat-sangat tersudutkan, sudah terpuruk, sudah tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali gitu. Dan ini kejadian setelah perang salib ya. Jadi udah lewat lah, bukan yang pas saat perang salib. Ini di luar perang salib. Dan di saat itu memang ya keadaan Kristen di Eropa itu sudah benar-benar seperti saya bilang tadi, sudah terpuruk. Jumlah pasukan Turki juga waktu itu banyak sekali, jauh melampaui jumlah pasukan Kristen Eropa. Dan saat itu kita sudah diambang kepunahan gitu. Jadi waktu itu Kristen dari Spanyol, Genoa dan Venesia itu mereka berkumpul dan kayak, aduh ini gimana sih kita menghadapi Turki, udah bingung, udah kayak udah hopeless, udah kayak sudahlah mati lah kita, nggak ada lagi Kristen, udah sampai sini aja sudah, Kristen ini nggak ada lagi nih, Eropa nggak ada penerusnya gitu udah berpikir kayak gitu. Dan di zaman itu tuh paus yang sedang memimpin umat Katolik itu adalah Paus Pius kelima, dan dia di saat keadaan benar-benar udah genting, udah hopeless gitu, dia cuman bilang ke semua orang Katolik, orang Kristen saat itu cuman bilang, ya sudah, sekarang di saat seperti ini kita waktunya cuman berdoa saja. Kita berserah semuanya kepada Tuhan. Dan waktu itu Paus Pius menghimbau untuk semuanya mendoakan doa Rosario. Di saat sudah diambang kepunahannya mereka tuh kayak udah terakhir jalan kita, ya udahlah kita sudah tidak punya kekuatan, jumlah pasukan kita juga dikit, mari kita berdoa saja ke Tuhan. Dan saya himbau semuanya kita untuk berdoa Rosario. Akhirnya semuanya waktu itu orang-orang Katolik, prajurit apa segala macamnya disuruh berdoa dari pagi sampai petang, itu mereka semua doa Rosario semua orang. Dan yang pertempuran yang tampak mustahil itu, yang waktu itu pasukan Katolik itu dipimpin sama yang namanya Don Juan. Jadi mereka tuh sedang berperang, tapi yang lain sedang berdoa. Semua orang Katolik berdoa doa Rosario dari pagi sampai petang itu. Dan segala hal yang mustahil itu akhirnya membuahkan hasil yang mustahil juga gitu, karena ternyata pasukan Katolik waktu itu menang. Dan kemenangan mereka itu terjadi pada tanggal 7 Oktober di tahun 1571. Dan itu tuh benar-benar mustahil ya. Karena trigger itu makanya menurut Katolik ternyata doa Rosario ini nih segininya ya.
ampuhnya gitu. Segininya didengarkan Tuhan, segininya bisa ngebantu. Jadi di saat itu juga Katolik mengakui kalau kekuatan doa rosario adalah jos gitu. Makanya sampai sekarang kita tetap meneruskan doa rosario itu. Bahkan di bulan Oktober terjadilah doa rosario sebulan penuh karena ya itu untuk menghormati kekuatan yang pernah terjadi itu. Pernah mengalahkan pasukan yang jauh jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasukan Katolik dan lain sebagainya di saat keadaan sudah mustahil, tapi dengan bantuan doa rosario semuanya bisa terjadi. Dengan bantuan kita mohon kepada Bunda Maria untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, akhirnya pasukan Katolik bisa dimenangkan. Dan karena itu juga pada tanggal 7 Oktober akhirnya ditetapkan sebagai Pesta Maria Ratu Rosari oleh Paus Gregorius ke-13. Dan kemudian pada tahun 1884 Paus Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Jadi sejarah singkatnya seperti itu, mutan-mutanku kenapa bulan Rosario itu di bulan Oktober dan kenapa bulan Maria itu di bulan Mei, dan nanti sejarah bulan Maria akan saya bahas di episode lainnya. Jadi buat mutan-mutan yang sudah nonton sampai selesai, saya terima kasih banyak. Tunggu saya di episode-episode berikutnya. Doakan saya semoga istiqomah, semoga komit dengan apa yang saya jalani sekarang, semoga kontennya tetap jalan. Dan terima kasih sekali lagi buat mutan-mutan yang sudah dukung saya. I love you, God bless you. Saya Priska Barusegu. Shalom.